Asalnya dari surga sebenarnya, tapi karena kecerobohannya nenek moyang, makanya diutus ke bumi. Terakhir saya kerja di Australia. Australia. Yang pintar itu kalah sama yang cepat. Oke, yang pintar kalah sama Pintar yang sama cepat. yang cepat. Jadi saya ikut work and holiday visa. Work and WHV. holiday visa, it's easier than before. You know, like it was too complicated earlier, but Yes. during the COVID time especially. Try to fly in Australia. Nah, ketika di Australia itu in the first week, apakah kemudian akan, tiba nih langsung kerja atau kenapa kemudian orientasi kerjanya itu di Australia? Ataupun dalam Indonesia pada umumnya kalau cari kerja itu sangat sulit. Dia bahkan bisa sampai sebulanan, 2 bulanan. Apakah proses dengan gaji di sana lumayan, jadi akhirnya saya putuskan untuk itu. Oke, bisa di-spill tidak berapa sebenarnya penghasilan yang harus didapat ketika kita kerja di sana? Ini mahasiswa yang baru semester 4 itu sudah bisa daftar juga sebenarnya. Kita di Australia gaji tinggi, tapi kita lifestyle-nya mengikuti orang sana. Gaji yang tinggi tadi apakah dengan kondisi anak-anak muda di Majene yang sudah anggaplah ada pendidikannya, itu punya peluang untuk keluar atau bagaimana? Karena berapa ya? 4 hari. Wih, baru langsung dapat kerja. Ya, kerjaan pertama itu petik tomat. Oh. Berpikir adalah penelitian yang sesungguhnya, tapi perubahan harus dengan bekerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali di acara Si Curi Cerita. Jadi hari ini, di sore hari ini kita coba membahas, bercerita tentang berbagai hal. Jadi hari ini kita ditemani tamu spesial. Jadi kespesialannya itu mungkin belum bisa diketahui di awal, jadi silakan stay tune. Dan mungkin tamu spesialnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo, saya Muhammad Sulfajrin, biasa dipanggil Fajrin. Oke. Dari mana? Asalnya dari mana? Asalnya. Dan sekarang sibuk apa? Asalnya dari surga sebenarnya, tapi karena kecerobohannya nenek moyang, makanya diutus ke bumi. Jadi dari Ulumanda. Iya. Ulumanda di bagian mana? Desa apa? Kan Desa Kabiraan. Berarti itu berada di gunung paling atas, pertengahan, atau dekat-dekat Jalan Poros? 8 kilo dari Jalan Poros, cuma karena agak menanjak jadi. Oke. Jadi informasi terlebih dahulu bahwa Fajrin ini adalah salah seorang anak gunung yang mungkin bisa memberikan kita pelajaran tentang berbagai hal. Dan informasi di awal, Fajrin ini sebenarnya dulu kerjaannya apa? Terakhir saya kerja di Australia. Kesibukan di Australia itu apa? Sibukannya kerja, macam-macam ya, kerja. Fokusnya saya kebetulan dulu ke sana hanya kerja toh. Jadi ya saya kerja, rutinitas seorang pekerja ya, terlepas dari kerjaannya apa ya, saya punya berbagai macam jenis pekerjaan selama 2 tahun di sana. Oke. Kan di Australia itu kan bisa dikatakan adalah tempat yang jauh dari Majene. Sangat jauh. Bahkan mungkin saya pribadi memandang bahwa saat ini anak-anak Majene untuk sampai ke Australia itu bisa dikatakan mungkin hal yang tidak mungkin pada saat ini. Jadi bagaimana prosesnya sehingga bisa sampai ke sana? Sebelumnya maaf, ini izin boleh merokok ya? Ya, boleh. Okay. Aman. Prosesnya sampai ke Australia, mungkin lebih tepatnya kesananya dulu ya. Awalnya kesana itu di awal tahun 2022. COVID berarti masih masa COVID. Sudah di akhir-akhir. Oke. Sudah di akhir-akhir. Terus kalau tanya proses panjang berarti ya. Saya ikut work and holiday visa. WHV namanya. Saya tahu itu ya karena
Ya dari jauh-jauh hari sebenarnya, karena waktu itu setelah lulus sarjana S1, terus ke Kediri, kampung Inggris, terus ya berinteraksi di situ sama teman-teman seluruh Indonesia sehingga saya tahu WHV di situ. Cuman sebelum WHV saya ke Turki dulu S2. Jadi habis dari selesai S2 baru ke Australia tahun 2022. Jadi saya lengkapi berkasnya semua buat work and holiday visa. Kebetulan dulu karena akhir-akhir masa COVID, itu proses penerimaan work and holiday visa Australia itu it's easier than before. You know, like it was too complicated earlier, but during the COVID time especially, itu tidak sangat-sangat longgar. Jadi kalau WHV dulu itu, Ritno tahu sendiri juga bagaimana dulu WHV persyaratannya. Karena kita kan ketemu di kampung Inggris, jadi sama-sama tahu lah. Sebelumnya kan ada selain berkas, kita nanti di akhir bakal diwawancara di imigrasi dulu sebelum COVID. Nah setelah COVID itu wawancaranya ditiadakan. Jadi begitu lulus berkas langsung berangkat. Cuman berapa angkatan ya? Saya tidak tahu. Saya ingat saya 2 atau 3 angkatan WHV itu yang kayak begitu. Sekarang saya tidak tahu lagi. Jadi ya kurang lebih ya, karena saya punya teman yang di kampung Inggris dulu itu, mereka sudah di Australia, dari saya masih studi di Turki, mereka sudah di Australia, jadi ya kontek-kontekan gampang, pas kesananya jadi lebih enak. Oh, berarti proses yang formal yang seharusnya dilewati dengan beberapa persyaratan yang agak rumit itu kemudian agak dimudahkan di masa COVID itu kan? Iya betul. Terus kenapa kemudian orientasi kerjanya itu di Australia? Dalam artian kenapa tidak balik ke sini begitu untuk kerja di sini? Apa alasan utamanya? Kenapa saya pilih Australia begitulah ya? Sebenarnya dulu waktu setelah lulus S2 dari Turki, saya sempat kerja di pulang kampung ceritanya. Ngabdi ngajar-ngajar. Cuman pas waktu itu cuma 1 semester tapi di 2 kampus yang ada di Majene ini, kampus negeri. Kemudian satu dan lain hal ya secara Australia itu saya sudah tahu lebih dulu, teman-teman banyak di sana, dengar gaji di sana lumayan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pilih. Menarik ini. Jadi ketertarikan kerja di Australia itu karena gaji. Jadi bisa di-spill tidak berapa sebenarnya penghasilan yang harus didapat ketika kita kerja di sana. Minimal dan maksimal lah, bisa range. Kalau memang tidak mau jujur tentang penghasilan Saudara Fajrin, tapi bisa memberikan gambaran berapa sih range-nya, gajinya kalau memang kerja di sana itu. Oke, mungkin kalau masalah pendapatan relatif, cukup itu relatif. Tapi kalau di Australia itu yang namanya UMP, upah minimum pekerja, itu betul-betul diterapkan di seluruh jenis pekerjaan. Terakhir saya di sana itu $24 per jam. Pekerjaan apapun itu. Jadi ya kita konversi ke mata uang kita, katakanlah 10.000, katakanlah 10.000 rupiah. Ya karena dolar Australia memang sekitar segitu, 10.000 sampai 11.000. Kata let's say 300 lebih. Berarti kan 200, kalau $24 $240.000 per jam. Per jam. Oke. Nah, gitu. Itu hitungan per jam. Berarti dalam satu hari kerja itu ada berapa jam yang harus dihabiskan? Tergantung. Sebenarnya standar minimum pekerja di sana 8 jam satu hari. 8 jam kurang lebih lah sama Indonesia. Ya kita ambil rata-ratanya 8 jam lah. 8 jam satu hari. Berarti dalam satu hari itu, dalam 1 bulan itu kita bisa anggaplah maksimal bisa menghasilkan berapa? Kita di sana gajiannya mingguan. Oh, mingguan justru. Jadi tiap pekan kita terima gaji. Karena bayar rent itu per minggu juga. Jadi bayar kos
Ya, Oke. tempat tinggal itu per minggu juga. Jadi bisa disebutkan tidak nominal angkanya paling banyak bisa dihasilkan dalam 1 minggu itu berapa, dan mentok kan saya lihat ada ukuran UMP-nya dan itu dipraktikkan di semua perusahaan. Jadi paling minimal bisa didapat itu berapa? Paling minimal itu 24. 24. Paling minimal itu 24 dolar. 24 jam. dolar. Mm-mm. Kalau $24 per jam berarti dalam 1 minggu itu berapaan itu? Itu waktu saya masih di sana ya. Sekarang mungkin sudah naik lagi karena inflasi. Kalau ya kali 8 jam kali hari kerja 5 hari Senin sampai Jumat, berarti kan 40 jam. 40 dikali dengan 240.000 berapa tuh? Coba kali. Lumayan juga ya. Nah, Lumayan, itu hitungan 1 minggu ya. ya. Berarti oke lah. Tunggu 8 jam dulu dikali dengan 24 dolar. Iya sama 40 jam lah, 40 jam kali 24 dolar kan. Jadi proses di sana itu kan, ini bicara masalah uang ini bisa kita katakan gampang nih, dalam artian kalau di sana sudah enak berarti. Apakah gambarannya senyaman itu atau ada yang harus dipersiapkan nih sebelum kita coba ke sana? Lebih tepatnya kita butuh apa saja biar bisa ke sana. Ya betul. Nah, itu kita harus melengkapi beberapa jenis persyaratan berkas yang pasti, yang mana itu sebenarnya dipublish di websitenya atau di akun media sosialnya Ditjen Imigrasi. Jadi di antaranya itu ini yang saya ingat ya, KTP, paspor, IELTS, sertifikat IELTS 4,5 tidak tinggi. 4,5? 4,5 IELTS. Terus dana di rekening 5.000 Australian dollar. Berapa itu nominal rupiahnya? Ya kurang lebih saya dulu seingatnya 57 sampai 57-58 juta. Itu harus ada di rekening sebelum. Ada di rekening atas nama sendiri. Terus kita minta bukti kepemilikan itu dari bank, surat keterangan kepemilikan dana sekian atas nama kita. Terus apa ya? Ya ijazah satu, walaupun tidak wajib satu. Kalau mahasiswa yang baru semester 4 itu sudah bisa daftar juga sebenarnya. Oh. Nah, yang penting ada apa istilahnya KHS ya? Apa ya, ada bukti perkuliahannya selama 4 semester itu sudah bisa. Oke. Berarti ini proseduralnya itu tergantung sama jenjang pendidikan atau memang anggaplah saya anak SMA punya keinginan. SMA tidak bisa. Tidak bisa ke sana. Iya, tidak bisa. Apa? Harus semester 4 minimal kalau persyaratannya. WHV itu. Meskipun kita ikut ujian itu tidak akan diterima kalau umpamanya tidak masuk kuliah. Tidak bisa. Oh, berarti untuk pemirsa bahwa kalau umpamanya ke Australia itu harus ada minimal jenjang pendidikan yaitu semester 4. Minimal semester 4. Terus dalam proses pencarian kerja di sana, Fajar ini kerja di sana berapa lama? Kurang lebih 2 tahun, tidak sampai 2 tahun. 1 tahun 10 bulan begitu, atau 9 bulan. 1 tahun 10 bulan? Ya, kurang lebih. Ya. Nah, 1 tahun 10 bulan. Dalam proses kerja 1 tahun 10 bulan ini, kira-kira apa sih yang sudah dihasilkan dari kerjaan-kerjaan di sana? Waduh. Bisa di-spill ke anak-anak berarti? Tidak, ya gimana ya, masing-masing orang kan beda kebutuhan. Beda kebutuhan. Terus yang dibiayai beda. Jangan sampai lihat di Australia kerja di sana hampir 2 tahun. Ya tapi lihat dulu dia jangan-jangan menjadi tulang punggung keluarga, saudaranya banyak. Nah, itu yang saya alami. Jadi kalau kita kalkulasi matematika otomatis gimana ya, ribet juga soalnya saya membantu keluarga. Oke. Berarti kalau umpamanya saya coba spill untuk saat ini, apakah dalam proses kerja selama 1 tahun 10 bulan di Australia itu sebanding dengan berapa tahun kita kerja di Indonesia? Ya. Kalau dari UMR ya, UMR. Gimana ya? Soalnya kan begini juga, Ritno. Oke, gaji tinggi, tapi kita juga pasti
kalau menghitung contoh lah, beli air botol yang ukuran sedang saja $3, $4, berarti kan 30.000 air botol. Nah, jadi itu sangat-sangat ditentukan oleh pertama gaya hidup kita, kemudian kedua orientasi kita mau merantau di sana itu bekerja itu apa. Jadi kalau kita di Australia gaji tinggi, tapi kita lifestyle-nya mengikut orang sana. Gaji yang tinggi tadi itu hanya cukup buat hidup di sana. Nah, jadi kayak begitu. Contoh kosan kita terakhir saya di sana berapa ya, 150 paling murah. Apalagi kalau dari kota ya, kalau kayak di Sydney, saya sempat di Sydney beberapa bulan, aduh gila, $200 per pekan, berarti kan sudah 2 juta tuh per minggu bayar kos. Dan itu kamarnya kita share sama orang lain. Berapa orang dalam satu kamar? Kalau saya waktu itu yang 2 orang, yang $200 itu sudah murah kalau itu kan Sydney. Kalau yang di Outback istilahnya, kalau anak-anak di Australia, Outback itu apa ya, kayak I'm going to say rural area but it's not really. Kabupaten begitulah. Kalau di kabupatennya itu yang jauh dari kota itu lebih murah. Nah, jadi kembali tadi ke lifestyle satu, kemudian kedua orientasinya mau menabung atau tidak. Yang mana ini sangat berkaitan satu sama lain, antara lifestyle dengan orientasi. Kalau kita mau menabung, otomatis kita masak sendiri, yang mana berasnya murah kan juga ada beras, bukan melulu roti. Jadi tentang ya kurang lebih segitu. Tentang income yang didapat itu pintar-pintarnya kita untuk manage keuangan, begitu ya? Manage keuangan dan orientasi. Kalau harus makan di luar terus, ya gajinya walaupun Habis tinggi untuk itu. tetap Oke. habis saat itu juga. Oke, berarti saya ambil catatan kan, Fajar, ini saya lihat dari anak daerah itu memiliki proses yang agak lumayan dipersiapkan kan, mulai dari di Pare, terus kemudian ternyata pernah kuliah di Turki juga. Ya. Nah, yang saya mau coba tanyakan ke Fajar itu, apakah dengan kondisi anak-anak muda di Majene yang sudah anggaplah ada pendidikannya, itu punya peluang untuk keluar atau bagaimana? Karena Sangat berpeluang. Sangat berpeluang pastinya. Ya, apalagi ya sekarang apa sih yang kita tidak tahu dari dunia luar sana, sudah gampang. Tinggal motivasi masing-masing saja. Kalau menurut Fajirin, apakah proses untuk cari kerja di luar itu harus difasilitasi oleh negara atau memang harus otodidak sendiri nih? Karena saya lihat pengalamannya Fajirin kan, caranya untuk menggali ataupun mencari informasi itu datang secara pribadi, begitu. Apakah informasi-informasi pekerjaan seperti ini perlu untuk difasilitasi ke teman-teman atau bagaimana? Saya rasa kita tidak boleh mengandalkan orang lain selain diri kita sendiri, jadi kitanya yang harus proaktif. Jadi Jemput bola ya? Ya harus jemput bola memang, karena gimana ya, kalau motivasinya bukan dari diri sendiri dan bukan kita yang proaktif, ya bagaimana juga nanti malah untung kalau tidak ditipu. Banyak juga orang yang ditipu itu karena gara-gara ada pengalaman teman-teman ditipu. Katanya saja. Iya, ada saja. Berarti kalau umpamanya di sana nih, kan kita coba, anggaplah saya berandai-andai, saya coba apply, saya sudah dapat WHV, terus saya punya tabungan 50 juta lebih lah, 58 juta, dan saya coba try to fly in Australia. Nah, ketika di Australia itu in the first week, apakah kemudian akan tiba nih langsung kerja atau bagaimana prosesnya? Idealnya kita dapat pekerjaan dulu sebelum kita berangkat ke sana. Kita sudah ya paling tidak lamar-lamar pekerjaan di sana. Idealnya kita sudah dapat pekerjaan dulu di sana, kita diterima kerja di sana, baru kita berangkat. Idealnya, tapi kalau punya teman, relasi or whatever,
bisa nyampe di sana baru kontak terus minta untuk dibantu masalah cari pekerjaan. Oh, berarti ceritanya kita berangkat ke Australia itu harus dapat kerjaan terlebih dahulu. Idealnya begitu, cuman ada juga yang tidak. Contohnya saya tidak dapat pekerjaan dulu baru ke sana. Berarti berapa lama? Anggaplah saya coba punya teman di sana lah. Saya cuma berangkat ke sana. Itu untuk kemudahan cari kerja di sana itu kira-kira berapa lama agar bisa dapatnya? Karena kan kalau umpamanya kondisinya di Majene itu ataupun di Indonesia pada umumnya kalau cari kerja itu sangat sulit. Ya. Dia bahkan bisa sampai sebulanan, 2 bulanan. Apakah prosesnya seperti begitu di sana atau bagaimana? Sangat untung-untungan ya sebenarnya. Jadi tujuannya kenapa dana di rekening kita harus ada sekian puluh juta rupiah, itu adalah untuk mengcover kebutuhan kita selama di sana sebelum dapat pekerjaan. Yang mana dengan uang segitu, ya sebulan masih bisa lah hidup di sana. Nah, begitu. Jadi itu tujuannya kenapa harus ada dana rekening sendiri. Terus kalau di contoh kasus saya sama berempat dengan teman yang lain awal berangkat dari Indonesia ke sana. Itu kami nganggur hanya berapa ya? 3-4 hari. Wih, baru dapat kerja. Iya, kerjaan pertama itu petik tomat. Oh, berarti model kerjaan di sana. Oke. Kan di sana ada standar kerja. Kan kalau umpamanya saya lihat ukuran penghasilan dalam satu hari itu $24 1 jam. 1 jam. Itu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan? Banyak. Dalam artian apakah kayak di sini kan ada sektor-sektor di mana penghasilannya kecil seperti guru, honor guru kan kalau di sana, kecil. makanya saya tadi singgung di awal, kalau di sana $24 UMP itu diterapkan di semua jenis pekerjaan. Semua jenis, apapun semua itu, perusahaan. minimal segitu. Boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih rendah. Kalau tidak bakal dilapor sama pekerjaannya, terus ditangani sama ya semacam disnakernya di sana, terus kena penalti bosnya kalau sampai di bawah itu. Oh, Nah, jadi itu tegasnya, tegas dalam aturan seperti itu. Iya, tegas. Berarti dalam satu hari itu kita bisa mengukur ataupun dalam per bulan ataupun per tahun kita bisa mengukur berapa sih penghasilan yang akan kita dapatkan? Iya, gitu. Iya, bisa. Walaupun kenyataannya di sana ada juga, ini maaf ya, saya cerita aja di sini. Ada juga pekerjaan yang justru di bawah UMP. Itu hitungannya ilegal. Cuman karena yang bersangkutan, entah dia di sana visanya sudah kadaluarsa atau apa, sehingga dia mau tidak mau harus terima pekerjaan yang di bawah UMP. Itu fakta yang ada di sana. Berarti kalau dapat kasus seperti itu, apakah kemudian ada sanksi atau memang dibiarkan? Harusnya ada sanksi kalau ada yang melapor. Cuman karena dua-duanya antara bos dengan pekerja itu sama-sama oke, deal. Karena yang satu butuh pekerjaan juga, kalau tidak hidup, ya mau tidak mau diterima. Oke. Berarti ceritanya untuk proses kerja di sana itu memang agak ketat daripada cari kerja di Indonesia pada umumnya ya. Terus tidak justru. Kalau cari kerja tidak ketat. Sangat banyak pekerjaan di sana yang bisa diisi. Oke, berarti kalau untuk orang Indonesia itu apakah jalur, kan tadi Fajarin pakai jalur WHV. Apakah jalur WHV itu jadi salah satu media orang Indonesia untuk cari kerja di sana atau ada? Pastinya iya. Ada yang lain. Pastinya yang apa namanya? Yang mainstream itu setahu saya yang WHV itu. Walaupun ada banyak kasus ya, karena WHV itu kan istilah buat visanya doang. Jadi visa itu kan dia izin untuk masuk ke suatu negara. Ya. Jadi kita tidak bisa katakan oh dia bekerja di sini karena WHV, walaupun iya, tapi kan izin untuk masuk ke suatu negara itu kan bermacam-macam alasannya. Dia diizinkan karena belajar, itu visa juga, student visa namanya. Work and holiday visa WHV, bekerja dan berlibur. Nah, itu dia diizinkan untuk masuk ke negara Australia karena dia dengan alasan dia ingin bekerja dan berlibur. Jadi ada banyak jenis-jenis visa sebenarnya. Ada visa keahlian macam-macam. Jadi yang setahu saya mainstream itu WHV, tapi ada juga jenis-jenis visa yang lain yang bisa digunakan. Oke, WHV itu ada batas minimal umur atau
biar umur berapa saja bisa daftar itu atau bagaimana? Ada minimal 30 maksimal 30 tahun. Maksimal 30 tahun, di atas 30 tahun tidak bisa daftar. Bisa. Anggaplah kalau saya daftar WHV umur 30 tahun, kan saya transisi 30 ke 31. Nah, ketika saya dapat di umur 30, apakah masa berlakunya WHV itu sama seperti yang umur-umur yang muda atau bagaimana? WHV itu kan berlakunya 1 tahun. Kalau dapat di umur 30 ya masih bisa. Kan 1 tahun. Nanti pas sudah di sana baru diperpanjang lagi boleh sampai 2 kali. Jadi total 3 tahun. Meskipun sudah lewat umur. Meskipun sudah lewat umur. Tapi di awal pengambilan di umur 30 tahun. Ya, Oke. Berarti perpanjangan WHV itu berapa kali bisa diperpanjang atau setiap tahun bisa diperpanjang atau bagaimana? Yang saya katakan tadi maksimal 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Bisa diperpanjang 2 kali. Oke. Berarti untuk sebelum menutup perbincangan kita, kira-kira apa sih tipsnya dari Fajrin untuk teman-teman, anggaplah di Majene pada umumnya yang mungkin pada saat ini saya bisa katakan sulit cari kerja, untuk motivasi ke mereka lah, bagaimana tips-tipsnya? Yang pasti di era sekarang ini kita harus banyak tahu informasi, karena yang sekarang kayak kita jalanin sekarang, kita yang pintar itu kalah sama yang cepat. Oke, yang pintar kalah sama yang cepat. Cepat. Jadi betul-betul harus lebih banyak mengumpulkan informasi, satu pastinya itu di era sekarang. Terus harus selalu memotivasi diri pertama. Terus yang kedua, ada di circle di mana kita berada dengan orang-orang yang sevisi ceritanya nih. Jadi misal itu butuh sangat penting itu rekan berbagi. Iya. Iya, bisa cowok, bisa cewek, whatever. Karena saat kita down, yang si rekan kita ini bisa memotivasi. Itu bisa backup ya. Iya. Jadi menurut saya itu adalah lebih ke itu tadi. Yang pertama bukan banyak informasi. Yang kedua ada tandem, ada partner. Terus yang ketiga adalah lakukan, karena walaupun sudah ada tandem, sudah memotivasi diri bla bla bla, tapi kalau tidak dilakukan, hanya sebatas di konsep saja, itu sama dengan nol. Karena kan kita tidak tahu, siapa tahu misalnya niat awalnya daftar WHV, tapi dari situ tidak lolos, tapi terbuka pintu misalnya ke negara lain, katakanlah Jepang atau Qatar, kan kita tidak tahu. Iya. Yang penting itu lakukan. The last question, what is your motivation or slogan in your life to survive? Jadi untuk survive di dunia kerja itu, atau dunia pendidikan adalah dunia kerja. Your motivation, visi atau slogan. Kan terkadang ada slogannya teman-teman, do tahu rupu lele dari rupu tua itu. Apakah ada slogan-slogan yang dipegang Fajrin jadi pegangan hidup selama merantau atau bagaimana? Saya jadi ingat quote saya dulu yang saya tulis di ada lembaran itu kan, yang deskripsi dulu. Ya, itu ada quote yang saya buat sendiri. Ini maaf sedikit narsis, tapi ya. Tapi saya masih mempercaya itu begitu. Bunyinya, tunggu saya ingat-ingat dulu ya. Dalam. Iya, ini sedikit. Saya soalnya pemikir orangnya. Berpikir adalah penelitian yang sesungguhnya, tapi perubahan harus dengan bekerja. Nah itu. Oke. I got the point. Berpikir adalah penelitian yang sesungguhnya. Bekerja, tapi perubahan harus dengan bekerja. Ya, oke. Jadi teori dengan implementasi itu harus segala. Harus. Oke.
Ya. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita. Jadi hari ini sebenarnya waktunya Fajar ini sangat terbatas, tapi syukur alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk sharing dan di obrolan si cerita ini. Jadi semoga ke depan ini bisa memberikan pelajaran banyak kepada teman-teman yang menyaksikan video ini, terutama teman-teman yang menganggap bahwa anak daerah itu tidak punya peluang untuk cari kerja di luar negeri ataupun di tempat-tempat yang mungkin agak jauh dan agak glamor. Jadi semoga perbincangan hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan yang mau mencari info lebih lagi tentang WHV kerja di luar terus dapat beasiswa, kan tadi Fajar dapat beasiswa juga di Turki, itu belum kita bahas. Nah, yang mau informasi lebih lanjutnya bisa nanti hubungi saya ataupun nanti bisa kontak saya, nanti saya coba fasilitasi untuk ketemu dengan saudara Fajirin. Oke, thank you atas informasinya. Anytime. Thank you guys. Bye.